Perhatian teman-teman, sebelum gue mulai reviewnya, boleh banget ya pantengin simbol ini dulu. Kalau udah, pejamkan mata, terus ikutin kata-kataku ya. Ho ho shiuyi shisei buma. Ho ho shiuyi shisei buma. Oke, udah ya. Makasih lo guys, makasih banget. Sekarang kita mulai reviewnya. Kalian tahu nggak kalau film Incantation garapan sutradara Kevin Ko ini dinobatkan sebagai film horor terseram sepanjang sejarah persinemaan Taiwan. Termasuk sebagian besar orang juga menganggapnya begitu. Wah, gue setuju aja dan ngerti sih alasannya. Karena emang film ini bisa dibilang berhasil ngasih perasaan dan atmosfer yang enggak enak. Disturbing parah. Merinding abis. Bahkan setelah selesai nonton nih, gue aja masih kepikiran, bang, kayak kampret bener ini film ya. Sesat. Maunya apa sih? Bagi kalian yang mau nonton tapi takut, pokoknya alur cerita di sini itu berfokus ke kehidupan Lee Ronan. 6 tahun yang lalu, dia itu seorang YouTuber yang ngebahas soal supernatural gitu, bareng 2 temennya yang super duper goblok. Bikin vlog di sebuah desa dari klan Chen. Udah tahu di situ tuh keramat dan ada ritual sakral, masih aja ngeyel dan sok berani gitu masuk area terlarang pula. Alhasil mereka semua dikutuk kan. Lee Ronan sendiri trauma berat dong, hidupnya nggak nyaman sampai menitipkan anaknya yang masih bayi ke panti asuhan. Hingga akhirnya udah mulai tenang, ia mengambil lagi anaknya, Chen Dodo dari panti asuhan. Setiap hari ia merekam kehidupan bersama anaknya. Ternyata kutukannya masih berlanjut dan meneror Lee Ronan. Nah gitu guys, selanjutnya kalian tonton dan rasakan sendiri ya pengalamannya, oke? Nah, hal yang gue suka di film ini itu rasa creepy dan atmosfer horor yang diberikan. Kalau yang penakut banget mungkin efektif banget ya. Apalagi ini kan konsepnya found footage gitu ya. Jadi berasa real dan kita ngikutin banget apa aja tingkah yang dilakuin sama Lee Ronan. Pergerakan kameranya ya natural gitu. Shaky, burem, kadang nggak jelas juga arahnya. Itu dieksekusi dengan bagus di sini. Walaupun terkadang anehnya adalah ada beberapa part yang lah ini munculnya dari mana kameranya? Kapan dipasangnya? Kapan dipakai? Diambil di CCTV atau gimana sih? Tapi it's okay lah, perasaan ngerinya tetap dapet. Horornya di sini juga nggak begitu banyak ada jump scare-nya. Tapi ya itu tadi, lebih ke scene-scene yang bikin nggak nyaman di hati, jijik. Entah itu self-harm, bunuh diri kek, atau kulit yang bolong-bolong, dan momen-momen lain yang cukup bikin merinding. Nah, yang punya trypophobia, hati-hati ya selama nonton ini. Bisa dibilang, Incantation cukup berhasil di gue. Film ini juga sukses bikin interaksi dengan penontonnya. Dan gue penasaran dong bakal kayak gimana sih endingnya, karena emang harus tahu nih jawabannya. Setelah tahu, kampret emang ya. Ngapain gue ikutin dari awal, nyet, kalau hasilnya di prank kayak gini. Aduh, sebel sih, kutukan kok bagi-bagi. Makan sendiri dong, Ronan. Nah, sayangnya nih, hal yang gak gue suka adalah plotnya yang terlalu maju mundur gak jelas. Timelinenya terkesan kurang rapi gitu. Jadi kalau kalian gak fokus, ya bakal bingung nih ceritanya pas lagi di mana, lagi ngapain, sama kapan waktunya. Terus naskah ceritanya juga terlalu banyak hal yang nggak dijelasin secara mendetail. Lebih ngasih ke kejadian yang ngeri-ngeri aja. Banyak point of view juga yang sekedar ngasih elemen ngeri tanpa korelasi yang cukup mendalam. Dan beberapa hal itu cukup nggak make sense atau maksa gitu. Yang jatuhnya, film ini rasanya terlalu lama makan di durasinya. Terus karakterisasinya yang emang dibikin too simple to be stupid. Ya gimana lagi ya, kalau nggak dibikin nekat dan goblok, mana jadi filmnya kan? Ngakak dah. Ya gue harapnya sih dieksekusi pakai naskah yang ditulis dengan sedikit lebih baik lah, seenggaknya sih gitu. Di segi visualnya udah keren, terhipnotis gue lah sama simbol-simbol, tulisan, sama patung yang ada. Kok jadi ngeri gini ya anjir. Nah, untuk elemen soundnya sendiri udah mendukung. Walaupun ada rasa-rasa kalau found footage itu scoringnya nggak usah terlalu banyak lah. Gitu nggak sih? Biar kesan mentahnya juga dapat. Kesimpulannya, Incantation emang ngasih experience nonton horor yang ngeri, tegang, jijik. Pokoknya siap-siap mental aja, dibikin penasaran dan perasaan nggak enak dah selama nonton. Ceritanya emang berantakan, tapi tetap mudah dipahami. Gue nggak mau bandingin sama film horor strip begini yang lain. Tapi bagi yang suka horor berbau kultur Asia gini, yang kental sama kutukan, ritual, sama mantra, ini film recommended banget sih. Jangan lupa, semua kembali ke selera, tujuan, dan perspektif dalam menonton film. Ho ho shiuyi shisei buma. Mereka yang tolol, kita yang kena.
Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Elvan Kurniawan, and see you on the next video. Bye!